anak-anak kami yang menunggak BPJS, dan kami mencarikan solusi dengan bantuan-bantuan dari organisasi sosial lainnya. Kemudian di pendidikan Pak, Bukit Tinggi telah menjadi kota pendidikan yang inklusif. Tetapi pada kenyataannya di beberapa sekolah belum benar-benar inklusif. Jadi ada beberapa anak-anak kami yang sekolah di sekolah umum, tetapi tidak ada tenaga psikolognya dan tidak tercapai sosialisasi di sekolah tersebut bagaimana cara menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi. Jadi harapan kami semoga nanti benar-benar terjadi pendidikan yang benar-benar inklusif. Jadi ada psikolognya, kemudian ada sosialisasi berkala, atau paling tidak ada spanduk-spanduk atau poster yang memperkenalkan tentang anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi tersebut, sehingga anak-anak yang reguler benar-benar bisa membaur kepada anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian di Bukit Tinggi ada beberapa SLB Pak, ada 7, 8 sekarang yang terbaru diganti Pak. Nah, dari 8 ini hanya 1 SLB negeri Pak. Itu pun tipenya tipe B. Tipe B ini sebenarnya tidak boleh dicampur Pak. Tipe B hanya untuk anak-anak tunarungu. Nah, tetapi di Bukit Tinggi itu banyak sekali anak autis Pak. Anak autis, Down syndrome, tunagrahita. Nah, untuk anak-anak autis itu di SLB negeri mereka tidak di hire. Jadi mereka banyak larinya ke SLB swasta. Dan kami berterima kasih sekali untuk program yang terbaru dari Bapak Wali Kota, adanya subsidi uang sekolah anak-anak kami di SLB negeri. Tapi kami mungkin akan lebih berterima kasih sekali jika nantinya akan ada SLB negeri di Kota Bukit Tinggi yang khusus autis. Kemudian untuk fasilitas kota, Bukit Tinggi itu kota yang ramah anak, tapi belum memenuhi standar untuk anak yang ramah disabilitas. Ini terlihat dari beberapa taman kota yang memang tidak berpihak kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Harapan kami nanti semoga ada taman-taman yang khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus kami yang mungkin nanti tingkat safety-nya lebih ditingkatkan, mungkin dipagar sekeliling, dan kemudian ada permainan-permainan yang menunjang terapi untuk anak-anak kami di dalamnya Pak, yang tidak berbaur dengan anak-anak reguler lainnya Pak. Dan satu lagi Pak, di profesi itu kami orang tua mempunyai berbagai macam usaha, dan ada salah satu kita yang belum punya di Kota Bukit Tinggi Pak. Anak-anak berkebutuhan khusus itu mereka harus diet. Jadi usaha untuk makanan-makanan diet anak-anak berkebutuhan khusus itu belum ada di Kota Bukit Tinggi. Harapan kami melalui profesi ini, kami berharap kami akan mendirikan kooperasi, kemudian kami mempunyai rumah produksi sendiri untuk makanan anak-anak berkebutuhan khusus Kota Bukit Tinggi Pak. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, yang pertama soal BPJS anak-anak disabilitas. Saya pikir tidak ada perbedaan antara akses layanan kesehatan untuk disabilitas, untuk yang tidak disabilitas. Kami pemerintah ini sudah tahun kedua, 2024 ini tahun kedua kita wajib rakyat Kota Bukit Tinggi berhak mendapatkan seluruh fasilitas kesehatan berbentuk BPJS yang dibayar oleh APBD. Mungkin itu hanya beberapa saja yang tidak masuk, setahu kami. Coba Ibu nanti datanya Ibu kirim, siapa yang mau dibayarkan. Sebelumnya Ibu cek dulu, karena masyarakat yang sudah kita bayarkan
BPJS-nya ini itu sudah sampai 97% dari total populasi di Kota Bukit Tinggi. Tapi tidak kami konfirmasi ke yang bersangkutan, tidak kami kabari, karena kalau ingin cek langsung akses ke BPJS-nya, ke bagaimana gitu caranya di online di Google, coba masukin linknya, dia di sana sudah aktif. Nah, ibu coba kasih tahu ke komunitas ibu, coba cek di bagaimana Bu Dinda, mana Bu Dinda ya? Caranya gimana? Cara cek dia udah aktif atau belum tuh di mana ya? Mobile JKN. Ya, mobile JKN, nanti akses di sana, cari, masukkan link kalau tidak salah, langsung keluar statusnya sudah aktif atau belum aktif. Itu yang pertama, biar lurus informasinya. Lalu yang kedua, soal sekolah yang kita berikan bantuan iuran komitenya pada setiap siswa SLB, SMA, SMK, negeri dan swasta, itu kami hanya bisa bantu iuran komitenya. Kalau sekolahnya kami tidak bisa buat, karena itu harus dibuat oleh Provinsi Sumatera Barat. Setelah pembagian kewenangan oleh regulasi undang-undang, akhirnya SLB itu berada di kewenangan provinsi, SD, SMP itu berada di kewenangan pemerintah kota. Tapi kalau memang provinsi tidak bisa menjawab kebutuhan kita masyarakat, ibu dengan komunitas ibu bisa membuat sebuah yayasan. Kami bisa masuk bantuan buat yayasan, buat dulu untuk 2 kelas untuk yang autis, buat yayasan pendidikan bersama dengan komunitas. Di dalamnya ada tempat pendidikan, awalnya sewa dulu, kami bisa bantu uangnya untuk operasionalnya, gaji gurunya, itu bisa. Lalu soal kebutuhan makanan khusus untuk itu, ibu bisa masukkan dalam kegiatan yayasan itu. Karena kalau pretelan seperti ini masuk ke kegiatan pemerintah, kami sulit di administrasinya. Jadi ibu dengan komunitas aktif membuat kegiatannya, biar kami support uangnya. Itu pola kerjasama kita untuk menjawab beberapa permasalahan. Ibu buat yayasan dengan kawan-kawan, buat yayasan untuk mengakomodir kepentingan disabilitas. Ya Bu, misalkan mau ada minimarket yang khusus dan murahnya, lalu ada makanan gizi khusus untuk anak-anak autis, lalu ada sewa 1 rumah atau 2 rumah khusus untuk anak-anak autis. Nanti kalau udah maju tambah lagi sewanya, kembali lagi. Nanti kalau kita mampu secara finansial, Pemko memungkinkan keadaan kita belanja asetnya, kita coba bicara. Tapi setahu kami tidak bisa belanja aset. Kalau untuk administrasi keuangan daerah, sewa kami bantu support. Begitu Ibu ya. Jadi organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga lain non pemerintahan dibuat itu untuk membantu penghubung di antara kelompok berkepentingan dengan pemerintah. Tapi tidak hanya sekedar penghubung. Kalau pemerintah sulit untuk bekerja secara administrasi untuk mewujudkan keinginan, Ibu bantu untuk mengurangi risiko. Jadi harus aktif selenggarakan kegiatan, tapi kami yang support uangnya. Itu polanya ke depannya. Kalau untuk yang BPJS itu, Ibu kasih datanya ke kami, siapa yang belum dapat BPJS-nya, BPJS gratis. Hari ini juga saya bayarkan BPJS. Ya, kasih datanya ke dinas apa Ibu biasa berkomunikasi, Saji, dinas sosial. Nah, kasih ke dinas sosial datanya.
Begitu masuk datanya 1 kali 24 jam saya bayarkan BPJS. Ibu kasih data. Oke Bu Jati Prasko, oke untuk yang BPJS Kesehatan, kemudian yang untuk SLP mungkin dapat kami informasikan juga bahwa Pemkowit ini itu untuk 6 SLP memberikan hibah Ibu Jati ya. Kalau yang negeri itu sampaikan Pak Wali, kita melalui provinsi karena ini kewenangan provinsi. Jadi pemerintah Kota ini telah berikan hibah ini SLP Al-Azhar, Al-Ikhlas itu 120 juta sudah didengarkan oleh pemerintah Kota ini. Oke Bapak Ibu, masih ada